Semua sudah segar? Siap sampai jam 1 malam? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Mantap. Ya. Jadi malam ini kita berbahagia sekali, kita kedatangan 2 tamu istimewa, di mana nanti akan banyak pembelajaran yang live. Fantastic, okay, thank you very much. Ya, selamat kepada Anda yang sudah menangkan Word Quest. Ya, yang tadi yang selam ke dalam air itu namanya Word Quest. Now, I have a philosophy. Saya punya filosofi pribadi, yaitu, filosofi pribadi saya adalah to be the best, learn from the best. To be the best, learn from the best. Kalau mau rasa pinter, ngopi dengan senasib. Itu pasti rasa pinter, betul ya? Ya, habis perusahaan kita harga kemahalan sih. Iya benar, gue bilang kemahalan, betul. Habis hadiahnya pelit sih. Orang beli ini dapat tiket pesawat, kita dikasih kalender, betul kan ya? Mana bisa menang sih? Iya tuh pelit sih perusahaan. Iya. Kalau senasib itu kelihatan pinter ya. Tapi kalau ngomong sama orang yang jauh lebih pinter, kelihatan bego, betul kan ya? Di sanalah kita belajar, okay, ya. So to be the best, learn from the best, ya. Dan malam ini di dalam brosur waktu itu, waktu kami kirim brosur kepada Anda atau ke manajemen Anda, kami bilang salah satu sesi yang paling berharga adalah sesi di mana kita bisa dengar, belajar, bertanya, berdialog langsung dengan orang-orang sukses dalam bisnis, ya, business leaders. Kami janjikan satu, ya, tapi sama seperti kami praktekkan tadi, targetnya di sini, tapi kami tidak mau capai target, kita mau 14 target, ya. Kami janjinya satu tokoh, ya, bisnis yang akan hadir sharing. Malam ini bukan satu, tetapi bukan 2, tetapi 3 malam ini. Oke, ya. Malam ini Anda akan dengar dari 3 orang, ya, yang memimpin usahanya dan dari nol. Oke, ya. Beliaulah orang yang mendirikan perusahaan dan manufacturing dan distribusi produk-produk seperti ini di Indonesia. Ya, beliau mulai dari nol, ya, dan saya kenal beliau hampir sudah 20 tahun, ya. Waktu saya baru juga mulai merintis karir saya, beliau sangat murah hati, sangat support saya dari lebih dari 10 tahun. Seminar saya, bayangin seminar saya setiap bulan ada 300 sampai 400 peserta, ya. Beliau setiap bulan sponsor saya kantong ini. Jadi yang menarik sekali, ya. Nah, menyimpang dari itu, ada pernah teman tanya, jelaskan kepada saya, sampaikan ini satu tip ya, oke ya. Kalau Anda mau lihat seseorang itu hebat atau tidak, ya, berpotensial atau tidak, you tanya dia hobinya apa. Tanya dia hobinya apa, ya. Dan bukan kita lihat hobinya, ya, hobi mancing kurang keren, hobi golf keren, bukan itu maksudnya, ya. Siapapun ada hobinya, tapi you tanya, hobi Anda sudah sampai ke tingkat kemahiran seperti apa? Oke, ya. Kalau hobinya dia bilang, oh saya sudah jadi wakili kampus, oke, saya sudah wakili daerah, ya, saya sudah juara 3 di daerah atau whatever lah, ya, ada prestasi dalam hobinya, berarti orang ini at work is responsible. Oke, tapi kalau hobinya enggak lah, hobi apa? Gua banyak hobi sih, hobi catur, hobi bola, hobi futsal, hobi bulu tangkis. Tapi hobi mana? Enggak lah, semua hobi-hobi aja. Enggak ada yang berbeda. Enggak, gua hanya main-main aja, ya. Berarti sulit orang ini bisa berprestasi di tempat kerja. Kenapa demikian? Apa hubungannya? Karena sampai seseorang bisa unggul di hobinya, berarti ada proses disiplinnya, betul? Ada proses teladannya, betul? Ada proses dia bisa alokasi waktunya, latihan dari nol sampai jadi seseorang. Bisa terima? Berarti that person has got character, you know. That person has got discipline. That person has got focus. That person knows the meaning of sacrifice. Betul ya? Jadi coba Anda tanya diri sendiri, Anda hobinya sampai tingkat mana? Oke, yes, ya. Dari sana kita bisa nilai. Jadi salah satu cara Anda wawancara orang, tanya hobinya.
Oke ya, hobinya apa? Goes sepeda. Oke, lu sudah goes kemana aja? Enggak, hanya pergi beli roti dan balik aja sih. Ya udah, itu bukan hobi lah. Ya, salah satu sendiri. Angkat tangan kiri tinggi-tinggi please. Tepuk pundak sebelah kiri, katakan kepada dia, pran. Apakah hobi Anda? Sudah sampai level berapa? Ya. Nah, beliau ini yang chairman dari perusahaan ini, hobinya aja sudah di tingkat sertifikasi master. Kedua adalah siapa sudah kenal beliau ini, tolong angkat tangan. Siapa sudah pernah shopping di Matahari Department Store, angkat tangan. Oke, yes ya. Kalau sudah shopping di Matahari Department Store, beliaulah pendirinya. Oke ya. Hari Darmawan. Maka tokonya adalah Matanya Hari. Matanya Hari, oke ya. Matahari Department Store. Beliau pendirinya dan beliau mulainya dengan toko kecil di Pasar Baru. Ya, saya kenal baik dengan beliau. Ya, beliau juga hebat banget sebagai seorang pemimpin. Ya, sebagai sesosok manusia hebat banget. Ya, Pak Willy bisnisnya tinggalnya di Bogor, jadi dekat. Oke ya. Pak Hari tinggalnya di Megamendung, dekat juga ya. Waktu saya main ke rumahnya banyak tahun yang lalu, rumahnya luas banget ya. Jogging ya, keliling rumahnya itu 2 jam. Keliling 2 jam, jogging ya, oke ya. Tukang kebunnya waktu itu 30 orang. Oke, tukang kebun loh. Oke, tukang kebun ya. Bisa kebayang rumputnya berapa banyak, oke ya. Dan dia bilang, Pak Jim, santai-santai Pak Hari, tanah Anda seluas apa sih? Tanah saya dari gunung sini sampai ke gunung sana, itu tanah saya. Dia kalau santai bosan-bosan naik jeep, naik ke gunung, di tepi air terjun makan nasi uduk. Itu ya, makan nasi uduk di gunung saya, yuk, keren banget ya. Siapa cita-cita pindah gunung? Tolong angkat tangan. Ya, angkat tangan yang punya mau gunung. Ya, berita baiknya adalah masih banyak gunung di Indonesia. Ya, berita jeleknya yang sekitar sini sudah mahal sekali. Ya, oke. Ya, oke ya. Nah, tadinya saya waktu undang beliau bilang yes, saya mau datang. Ya, oke. Dan sayang sekali hari ini beliau tidak bisa hadir ya, karena beliau tiba-tiba kurang sehat badan, jadi harus ke Singapura untuk check up. Yes, dan itulah saya kagum sama beliau. Biasanya orang top kayak gitu, maaf mendadak ada acara tidak bisa hadir. Oke ya, Pak Hari tidak demikian. Pak Hari bilang, maaf, sangat-sangat maaf saya tidak bisa hadir. Dan saya sudah menunjuk, minta seseorang yang sudah saya kenal dan sudah ikut saya selama 36 tahun. Yes. Jadi beliau mengerti cara kepemimpinan saya. Dan apa yang saya tahu, beliau pun sudah tahu. Yes. Beliau adalah direktur utama dari Super Roti. Oke, pernah dengar nama Super Roti? Pernah makan? Yang belum makan tolong angkat tangan. Nanti minta, ya oke. Ya. Beliau sudah temani Pak Hari Darmawan 36 tahun. Ya, bayangin saya duduk dengan Pak Hari 1 jam aja banyak belajar, apalagi beliau duduk 36 tahun. Ya oke ya, sudah Nobel kali informasinya ya, pengetahuannya. Oke ya. Dan beliau juga ada ajak 1 orang lagi. Ya, siapakah beliau? Orang itu saya akan jelasin. Oke ya. Boleh kita sambut dengan meriah. Yes. First of all, please welcome our Top Gun Leadership Program. Please welcome our guest, Bapak Willianto Ismadi, atau we call Pak Willy. Pak Willy, please, Pak Willy. Wow. Pak Willy di tengah aja, Pak. Ya, Pak Willy di tengah, silakan. Please also welcome Pak Hari Darmawan's 36-year friend and the man I admire, Mr. Ferdinand Tanjung. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak James atas kehormatan yang diberikan pada saya. It's a big honor to speak in front of and to share my experience, pengalaman saya dengan Anda semuanya. Semoga pengalaman saya ini bisa merupakan titik hikmat bagi masa jenjang karir Anda semuanya. Nama saya Willianto Ismadi,
saya berasal dari Surabaya. Ya, dari Surabaya mana? Dari Surabaya? Iya, calon pengusaha ya. Saya dilahirkan 69 tahun yang lalu. Dan pendidikan saya tadinya di Surabaya. Setelah lulus SMA pada waktu itu, setelah Gestapo, saya studi di Jerman. Tapi studi saya jurusannya adalah arsitektur dan perencanaan lingkungan, environmental planning. Namun setelah studi saya kembali, saya juga tidak tahu kita pada waktu mulai studi kita asal saja memilih jurusan yang kita inginkan, tapi kita tidak pernah memikirkan kita kemudian akan jadi apa. Setelah kembali, saya masih berkesempatan mengajar di ITS, Universitas Petra. Mungkin ada beberapa sarjana yang sudah lulus. Dan terus terang gaji itu nggak cukup. Pada waktu itu sangat minim sekali. Kalau saya masih ingat di tahun 77-78 itu, saya cuma terima Rp35.000 sebagai gaji bulanan. Bulanan, Pak? Bulanan. Itu full time dosen? Itu full time dosen. Membawa brosur, naik bis, turun pergi ke suatu daerah, langsung ke pasarnya. Nah, kalau toko emasnya orangnya nggak sibuk, dikunjungin, diberitahu, bagi brosur, bagi nama, segala macam, memberi kejelasannya. Nah, apa yang dijual pada waktu itu, ya terus terang aja, saya mau amankan juga kalau simpen emas tuh bagaimana. Itu yang saya ini. Nah, untungnya berangkas ini sama berangkas lain itu apa? Ya, saya gombalin aja setumpuk gombal. Salah satu, misalnya, bagaimana pintunya itu kalau dibor, kunci otomatis sendiri. Apakah benar saya juga nggak tahu. Yang lebih susah lagi, mau dikirim berangkas. Berangkas itu beratnya tontonan. Angkutan itu repot. Nah, kalau saya pakai orang angkutan bawa itu berapa itu kalau dari Surabaya terus bikin ke luar daerah, belum makannya segala macam, akal. Jadi kita pakai teknik sedikit, teknik untuk bagaimana pindah ke berangkas. Sudah gitu turun ke berangkas, naik, teknik itu dipelajarin. Kemudian saya coba satu orang aja. Sisanya itu saya pakai tenaga paman becak yang ada di sekitar pasar situ. Nah, paman becaknya dapat ekstra income, seneng, tenaganya dikeluarkan, saya juga hemat. Win-win solution. Betul, yes. Nah, ini salah satu dari contoh. Namun tidak berhenti. Dari jual berangkas, satu hari berangkasnya yang pemilik dari cap sendiri dia buka cabangnya sendiri. Saya buka cabang, ya otomatis ngertilah kita digeser. Dia sendiri yang operate. Itu adalah nasib yang harus kita terima dengan kenyataan. Yang sudah dibangun pasarnya sudah enak, totonya hilang begitu saja. Ya, sial, tapi bukan berarti hancur. Contoh dari Lee Kuan Yew, semua sama, bidangnya bisa berbeda, ya. Tetapi intisari dari seorang leader itu sama, ya, visionnya, goalnya jelas, keberanian untuk buat keputusan, ya, siap tidak populer dan sebagainya, akan ada tantangan, ya, ada orang yang fitnah Anda, orang-orang yang tidak setuju, tapi kalau Anda rasa itu yang benar, itu yang kita jalankan, apapun kondisinya dan sebagainya. Disiplin pun sudah dibahas, oke? So benang merahnya ada, ya, so it's not theory, it's applicable. Yes, it's life. Nah, beliau kasih contoh tentang awal cerita tentang bisnis beliau, karier, tapi kemudian bisnis dan hobi. Oke? Dan cara beliau menjalankan hobi dan cara beliau menjalankan bisnis sama. You see, sama. See, that means it is not because this is business and this is hobby. No, because this is me. This is the way I do it. So if this is my character, I do it in business and I do it in hobby. It's the same because it's me. Ya kan? Ya, jadi how you do anything is how you do everything. If you are
not disciplined in one thing, you will be not disciplined in everything else. Ya, jadi jangan excuse, ini kan nggak penting, ini lebih penting. No, bukan itu, diri kita, oke ya. So itu karakternya nggak lari itu, oke? Very good, thank you very much. Sekali lagi please berikan applause kepada Pak Willy. Terima kasih Pak James. Thank you, Pak. Willy, selamat malam. Pak James bukan orang lain bagi kami di Matahari. Anda datang ke Matahari, hampir semua manajer yang junior, senior, bahkan yang sudah sangat senior pun kenal Pak James Goy. Karena beliau adalah guru kami juga pada saat saya berusia seperti adik-adik duduk di tempat seperti ini. Baik teman-teman, saya mohon maaf Pak Hari tidak bisa hadir, bukan karena beliau sengaja nggak hadir, tapi saya perlu tekankan lagi, beliau memang benar-benar dalam kondisi kurang sehat dan sudah lebih kurang ada 10 hari demam. Kita berusaha untuk coba bawa ke dokter, tapi beliau bilang enggak, saya punya dokter langganan di Singapura. Jadi akhirnya beliau terpaksa harus berangkat ke Singapura dan tidak bisa menghadiri seminar seperti ini. Tetapi hati beliau sangat melekat kepada pengembangan sumber daya manusia. Beliau orang yang di usia beliau sekarang kurang lebih sudah 70 bulan Mei nanti 76 tahun. Beliau sangat concern untuk mendedikasikan hidupnya, pengalamannya kepada generasi muda Indonesia supaya mereka juga bisa bertumbuh menjadi leader-leader yang hebat. Nah, malam hari ini saya datang tidak sendirian, saya dibantu oleh rekan senior saya Pak Asep ada di sana, nanti Pak Asep akan juga membantu di depan. Juga saya dibantu oleh beberapa staf Pak Haryadi, Pak Iwan juga. Dan mungkin saya akan mulai dulu dengan satu tayangan mengenai siapa itu Pak Hari. Pak Hari juga mau kemudian food court yang sekarang kita kenal di semua shopping center itu juga perintisnya Pak Hari. Awal-awal itu rintis food court itu susahnya minta ampun teman-teman. Karena food court ini bukan restoran. Food court ini adalah pedagang-pedagang kaki lima yang sehari-hari hidupnya terbiasa sebagai lima apa adanya, ya kan? Dia tidak terlalu memperhatikan soal hygiene, dia tidak terlalu memperhatikan makanan ini sudah basi atau belum basi, nggak peduli kan begitu. Ya. Dan mereka ini yang harus kami ambil, kemudian di training, dididik, dilatih, sampai akhirnya mereka bisa operate satu food court di dalam shopping center di mana Matahari itu berada. Awal-awalnya luar biasa susah, tapi sekarang itu menjadi tren. Dimanapun kita datang, selalu food court kalau ada di lantai paling atas, ya ada di lantai basement. Time zone itu juga salah satu rintisan Pak Hari. Kita semua pasti suka nongkrong di time zone, anak-anak kita apalagi. Nah, time zone itu juga merupakan satu rintisan Pak Hari. Pak Hari melihat satu konsep di gelodok di mana-mana. Kenapa orang bisa duduk berjam-jam tuh di depan mesin tuh, iya kan? Terus saja seperti itu. Dia bilang, wah ini bisa dibikin bisnis ini. Ada peluang di sini. Mana kalau kita datang ke gelodok kemana-mana waktu itu, asap rokoknya kemana-mana, tempatnya nggak nyaman, kemudian konsepnya nggak ada. Nah, kemudian beliau coba terbang ke Australia, kemudian di sana ada satu time zone di Australia, tapi konsepnya tidak 100% mirip seperti konsep yang kami bangun di Indonesia. Nah, kemudian kami beli franchise-nya dan kebetulan saat itu saya yang ditunjuk orang pertama untuk merekrut, melatih, kemudian operate time zone yang pertama di Pasar Baru. Wow. Nah, jadi konsepnya itu, konsep time zone itu biar pemain itu gregetan, mau main terus, dikasih karcis. Dan karcisnya seperti tadi Pak Willy bilang, bisa disetel juga tuh Pak. Yang ambil boneka bisa kami setel juga Pak. Kalau setiap kali Bapak ngambil boneka, bonekanya kantong terus, bangkrut kita kan begitu Pak. Ternyata positif. Jadi malam ini saya juga ngaku dosa Pak. Kami ngaku dosa Pak. Tapi konsumennya happy Pak. Kan? Bapaknya yang nggak tahan. Bapaknya nggak tahan, kan? Bapaknya nggak tahan. Itu semua hadiah itu bisa diprogram, ya, berapa menit dia harus keluar.
Kalau lama orang juga marah, mestinya ditendangin Pak. Nah, itu mesti ditendangin, bukan kakinya yang sakit Pak, mestinya juga sakit tuh Pak. Kadang-kadang IC-nya ada yang putus, besok harus direparasi dan seterusnya. Mari kita lihat sebentar bagaimana siapa dan apa Pak Hari itu yang kami ambil dari tayangan beberapa televisi internasional. Baik teman-teman, Bapak Ibu, jadi saya ingin sharing beberapa hal yang kami alami pada saat Matahari waktu kurang lebih 15 tahun yang lalu. Pada waktu itu ada satu perusahaan raksasa. Mereka adalah perusahaan retail yang tersohor di seluruh dunia, namanya Walmart. Jadi ini membuat semua stres, kami stres, apalagi Pak Hari jauh lebih stres. Pak Hari nggak mau setengah-setengah. Beliau itu selalu menasihati kami, jadi pimpinan, jadi manajer, jangan setengah-setengah. Harus totalitas supaya berkualitas. Itu kata-kata beliau. Jadi beliau ambil dua orang konsultan ini dan mereka datang ke Indonesia. Mereka lihat toko-toko kita, mereka melihat manajemen kita, sistem operasi kita. Lalu mereka juga menceritakan kepada kita bagaimana hebatnya Walmart di Amerika. Dia bilang bukan hanya di Indonesia, banyak retailer di Amerika juga bangkrut. Kalau Walmart itu masuk di satu kota, habis disapu rata sama Walmart. Ya. Jadi bukan hanya menakutkan buat orang Indonesia, kami orang Amerika pun susah lawan dia, apalagi lu orang Indonesia. Dia bilang sudahlah, kalau memang Walmart itu harus masuk ke sini, sebaiknya Pak Hari, you jangan dekat-dekat dia, jangan dekat-dekat. Kalau kita nggak bisa lawan orang, ya jangan dekat-dekat dia dong. Kamu menjauh aja. Kalau dia buka di Karawaci, ya kita bukanya di Tangerang. Dia buka di Pluit, kita bukanya di Blok M. Jangan dekat-dekat. Kalau dekat-dekat, ya udah pastilah. Ini kayak Daud lawan Goliat ini. Bagaimana bisa menang? Gak mungkin itu. Nah, itu adalah kesimpulan dari dua orang konsultan dari Amerika. Tapi Pak Hari adalah orang yang gak cukup kalau hanya dengar dari satu dua orang. Ya. Beliau kemudian terbang ke Tokyo dan beliau mengambil juga beberapa konsultan dari Tokyo. Lalu konsultan-konsultan Jepang memberikan saran yang sama dengan orang Amerika, tapi mereka ada tambahan. Mereka bilang begini, siapa tahu pemerintah bisa membuat regulasi perusahaan asing, ya kan, untuk bidang retail jangan dulu masuk Indonesia karena Indonesia masih sangat tradisional. Tunggu 20 tahun lagi kan lumayan, bisa napas 20 tahun dulu kan, begitu ya Pak ya. Lobby maksudnya begitu. Itu adalah saran dari teman-teman Jepang. Nah, kemudian Pak Hari tanyakan kepada semua BOD-nya, Board of Director-nya. Bagaimana menurut teman-teman setelah kita mendengarkan dua grup konsultasi ini? Dan teman-teman BOD rata-rata setuju. Sebagian setuju dengan Amerika, sebagian setuju dengan saran dari teman-teman konsultan Jepang. Coba saya mau masuk lebih jauh, bukan hanya di Board of Director, tapi coba saya ingin mendengarkan dari teman-teman regional manager, dari store manager, dari asisten manager, bagaimana pandangan mereka. Nah, waktu beliau briefing kami mengenai Walmart, ya tentu yang diberikan itu adalah data-data yang memang sudah dirilis karena Walmart itu perusahaan public company, ya sudah ada. Begitu kita lihat, kita juga ngeri-ngeri juga ya, ngeri banget. Sampai kayak kekuatan finansialnya luar biasa kuat. Tapi wujud Walmart yang kayak apa tuh kan kita juga bingung sebagai orang lapangan. Kayak apa sih monster ini sebenarnya? Jadi akhirnya Pak Hari bilang, oke, supaya kalian bisa lebih dekat pikirannya, karena waktu itu kami usianya banyak, masih muda-muda seperti adik-adik ini. Kalau supaya lu bisa lebih ngerti Walmart itu seperti apa. Kalau ke Amerika kejauhan, saya bawa kalian ke Jepang.
Di Jepang tuh ada satu toko yang mirip-mirip Walmart, namanya Daiei. Kami datang ke beberapa kota, di Tokyo, di Osaka, di Nagoya, di Kobe, Yokohama, seperti itu kami datang dan kami lihat. Setelah kami lihat, ya, respon dari kami orang operation itu lain, berbeda. Kami bilang, kalau tokonya seperti ini, ya beda-beda jauh amat sama yang kita punya di Indonesia. Setelah pulang, gimana kalian? Pak, kalau tokonya seperti Daiei kayaknya sih oke-oke aja, Pak. Kita juga masih muda, kita juga berani. Kenapa sih, Pak begitu takut? Nah, setelah Pak Hari mempertimbangkan, akhirnya beliau mengambil satu keputusan yang luar biasa berani, tapi juga sangat tepat. Beliau bilang, oke, kita tetap buka di Mall Karawaci dan kita tetap buka di Pluit. Dan kita itu, Pak, di Mall Karawaci itu pintu masuk Walmart di situ yang ada 100 juta itu, pintu masuk kami di sini. Mungkin lebih sempit dari ini. Jadi kami head to head, berhadapan muka lawan muka. Di sini Matahari, di sana Walmart. Kalau di Pluit agak terpisah sedikit. Di ujung kanan yang sekarang Carrefour itu Walmart, di sebelah kiri Matahari. Tapi kami tidak maju dengan brand Matahari, tapi kami ganti dengan namanya Mega M. Nah, itulah yang terjadi pada saat Walmart buka, kami juga buka 2 toko sekaligus, dan sejak hari itu kami perang habis-habisan sama pesaing kami. Dia jual Coca-Cola 100 rupiah, kami jual 90. Dia ganti 90, kami ganti 80. Dia bikin 80, kami bikin 50. Dia bikin 50, Pak Hari bilang, setiap orang yang belanja kasih Coca-Cola 2 botol, katanya. Jadi konsumen di Pluit, konsumen di Karawaci, pesta pora itu senang. Ada 2 raksasa yang berantem, ya kan? Ini pelanduknya nggak mati, pelanduknya hura-hura. Tiap hari minum Coca-Cola, itu baru Coca-Cola, belum yang lain. Ya, setiap hari kami harus masuk ke toko orang dan mereka juga masuk ke toko kita. Belum ada HP, jadi modalnya cuma pulpen sama kertas, dilihat satu persatu. Kadang-kadang kita comot harganya, ya kan? Seperti itu. Punya dia gua comot, punya gua dia comot juga kan? Bilang begini, kalau ada perbedaan harga terendah yang harus diambil. Nanti kalau salah gimana? Itu salah urusan audit. Katanya begitu. Nanti saya bicara sama audit. Begitu, urusan audit. Ya. Tapi demi konsumen, karena konsumen itu raja, kalau ada perbedaan harga, kebijakan Matahari sangat jelas. Nggak perlu bingung-bingung. Ada satu barang yang sama, harga beda, harga termurah yang harus dilayani, yang harus diterima. Jadi simple banget buat kasir-kasir kita itu untuk memberikan customer service. Nah, inilah yang terjadi, akhirnya terjadi peperangan seperti itu. Dan teman-teman, pada akhirnya kita lihat Walmart nggak tahan. Ya, Walmart akhirnya nggak tahan, Walmart akhirnya mengundurkan diri dari Indonesia. Dan dalam sejarah Walmart, mungkin saya nggak tahu, Pak James gue mungkin lebih tahu, kapan mereka pernah tutup toko di negara orang lain. Mungkin hampir nggak pernah. Tapi di Indonesia, Matahari pernah mengalahkan mereka. Belakangan beliau bilang begini, memang saya harus ambil keputusan yang berat. Ya kan? Kalau saya ikutin cara orang Amerika, ya, cara orang Jepang, suruh menghindar di mana-mana, saya pikir-pikir dalam jangka menengah, jangka panjang, Walmart yang diuntungkan. Ya kan? Lebih baik pada saat dia bayi, saya matikan dia. Daripada dia sudah jadi orang pemuda yang kuat, gadis yang cantik, wah itu udah susah dikalahkan. Dia udah punya pesona sendiri, sudah punya pengikut sendiri, sudah punya penggemar sendiri, itu pasti sulit kami kalahkan. Nah, mumpung dia masih bayi, dia belum dikenal oleh market, di situ saya harus hancurkan dia. Pak Harina nggak apa-apa, 2 toko ini bangkrut, kita mati rame-rame katanya. Tapi kalau ini 2 bangkrut, gue masih punya 40, katanya begitu, ya kan? 2 ini kita korbankan untuk selamatkan yang 40. Nah, itu barangkali satu strategi bisnis yang beliau ambil di saat yang sulit menghadapi retailer yang sangat-sangat kuat di dunia. Cerita yang kedua, kawan-kawan.
Karena kita habis go public, dapat uang banyak, Pak Hari bilang kita harus buka banyak toko. Nah, salah satu kita dikirim ke Batam. Kalian ke Batam ya, survei ke Batam. Nah ini jangan membayangkan Batam hari ini, Bapak Ibu. Ini cerita Batam 20 tahun yang lalu. Kalian ke Batam, katanya begitu. Sampai di Batam Center, teman-teman, kita lihat, kok nggak ada restoran, nggak ada rumah makan Padang, nggak ada salon, nggak ada ruko, nggak ada toko. Loh, ini mau buka apaan di sini? Malah pada saat kita lewat di Batam Center itu, teman-teman, ya, masih sangat hijau, asri. Itu monyet bergelantungan di kiri kanan. Ya serius. Jadi teman-teman bilang begini, kita mesti lapor Pak Hari nih. Pak Hari gimana sih mau dagang apa di sini? Topeng monyet. Loh ini manusianya nggak ada. Monyetnya lebih banyak dari orang. Masa buka toko di tempat beginian? Ya. Saya sudah ke Batam itu lebih dari 10 kali. You baru ke Batam 1 kali. You udah kasih kesimpulan seperti itu, ya kan? Wah, kita jadi nyesal ya kok tadi kita sebut pakai monyet-monyet itu. Sekarang bisa-bisa kita dimonyetin kan? Saya sudah 10 kali ke sana, bukan dalam tahun ini. Beberapa tahun sebelumnya saya ke sana, tidak ada hotel. Yang ada itu kontainer dikasih AC. Saya nginap di situ, lu tahu nggak? Susahnya gua ke situ untuk survei lokasi gitu begitu. Karena buat retailer teman-teman tahu, lokasi is number one. It's very important is location. Jadi dia bilang saya sudah 10 kali, you baru sekali udah ngomongnya begitu. Ngawur tuh katanya begitu. Enggak, kita tetap buka di Batam Center. Dan akhirnya kita buka di Batam Center. Lucu juga Pak, kami buka itu kami satu-satunya toko di Batam Center. Dan bukan toko kecil, kurang lebih 6.000 meter luasnya kami buka toko itu. Tapi begitu dibuka, hari pertama sampai hari ini, itu Batam Center adalah salah satu toko terbaik Matahari di luar kota Jakarta. Ramai sekali. Pada saat buka kok kita kaget, monyetnya nggak ada, orang yang banyak. Dari mana ini? Oh rupanya 2-3 kilo dari situ banyak sekali pabrik-pabrik. Kalau siang mereka kerja. Nah kalau nggak ada kegiatan, biasanya sore pulang ya mereka di asrama saja, nggak keluar rumah. Makanya waktu kami survei, kami nggak tahu. Karena nggak ada sesuatu yang ditengok. Tapi begitu ada matahari, ada time zone, ada food court, ada macam-macam, satu konsep kita masuk. Pulang kerja pabrik jam 4, jam 5, mereka jalan sebentar ke situ. Kongkol di situ, kopi di situ, belanja di situ. Akhirnya toko itu hidup dan menjadi salah satu toko yang hebat di luar Jakarta. Dan satu sedikit lagi, 5 menit barangkali saya boleh tambahkan Pak. Cerita ketiga mengenai Pak Hari, saya ingin saya didampingi oleh kawan saya Pak Asep. Mari Pak Asep, silakan Pak Asep. Teman-teman, di samping saya ini Pak Asep, beliau orang asli USA. Orang sudah asli. Sudah asli. Beliau tinggal di Kampung Cilember, ya, dekat dengan Taman Wisata Matahari, dekat dengan rumah Pak Hari. Ya. Jadi Pak Hari orang yang sangat concern di dalam pengembangan sumber daya manusia. Dan kalau kita bicara leadership, Pak Hari selalu lihat pertama itu karakter. Banyak pimpinan Matahari itu sekolahnya nggak terlalu tinggi-tinggi, ya, tetapi karakternya bagus. Itu satu. Kedua, Pak Hari bilang kenapa karakter? Dia bilang karena karakter itu sulit sekali. Tidak gampang membentuk karakter. Apalagi kita ketemu teman-teman karyawan itu masuk sudah umurnya rata-rata 17, 18, 20 ke atas. Kalau pengetahuan, keterampilan itu relatif gampang dibentuk. Training yang terus-menerus, SOP yang bagus, disiplin kerja yang tegas, pasti akan membentuk mereka menjadi kompetensinya bagus. Ya kan? Pak Asep menceritakan sedikit pengalamannya. Pak Asep ini adalah salah satu yang bersama-sama Pak Hari merintis Super Roti. Super Roti hari ini dari Pak Asep jualan 800.000 sehari.
sekarang psikologi 8 miliar sebulan, masih kecil sih kalau untuk ukuran Pak Hari. Dan dari karyawan mungkin cuma 5-6 orang, sekarang lebih kurang 860-an orang. Silakan Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Jim atas waktunya. Kayaknya seorang Pak Hari Darmawan menciptakan seorang kampung untuk bisa berdiri sini kecil buat dia. Buktinya Walmart yang begitu besar aja bisa dikalahkan, apalagi hanya menciptakan seorang kampung yang notabene pendidikannya pun si Asep ini pas-pasan banget, bisa berdiri di sini, suatu kebanggaan besar buat saya. Itu sama. Jadi terkadang aneh, mungkin semua tidak percaya, apa benar lo orang kampung, apa benar, kok bisa begitu, bisa berbicara. Ini perubahan yang saya dapat betul-betul dimotivasi penuh all out oleh seorang Pak Hari Darmawan. Yang orang kampung pendidikan pas-pasan, penghasilan pas-pasan, pergaulan juga ya boro-boro ke Jakarta kali. Saya tinggal betul-betul di lingkungan Taman Wisata Matahari yang sekarang hampir sekitar separuhnya tuh kampung saya habis sudah dibeli beliau. Tadi saya tinggal di sana. Ini curhat nih Pak. Curhat sedikit. Boleh saya cerita Pak? Beli balik aja Pak. Di situ saya sudah merintis, alhamdulillah saya rintis dengan sedemikian rupa. Hasil upaya saya bisa membentuk suatu pabrik roti kecil dengan karyawan 5 orang. Itu dulu udah merasa bangga banget saya. Biasa, saya di kampung penghasilan berapa omset sehari? 800-750 ribu. Loh, merasa udah jadi jurang kan? Saya ketemu Pak Hari, saya nggak kenal namanya Pak Hari, saya kenal yang tahu Pak Hari. Tiap dia lewat, pagi Tuhan, ya dia lewat, jogging terus. Saya mancing. Kali kecil, yang sekarang jadi Taman Wisata Matahari yang di Alirai, saya lihat. Tapi itu orang satu-satunya seorang Pak Hari Darmawan yang peduli banget sama lingkungan. Saya yang sering mancing di situ diperhatikan. Ketawanya hambar. Besok bikin hambar lagi. Lama-lama ditegur saya. Nama kamu siapa? Asep Pak. Kamu kerja apa? Oh, udah, nggak lanjut. Besok jogging lagi, nanya lagi. Kamu benar kerja? Kerja apa Hari? Bagaimana kamu bilang kerja? Kan tiap hari kamu nongkrong di sini mancing. Pak Hari tidak percaya. Kerja Pak Hari? Oh iya terserah. Besok lagi timbul kepanasaran dia. Sebenarnya kerja you apa? Saya mau lihat. Boleh Pak Hari. Dibawa saya, sama saya. Di situ Pak Hari agak tertegun. Maaf Asep, saya salah sangka sama you. Saya tebak kamu adalah pengangguran. Ternyata you seorang pengusaha. Duh, bangga orang kampung. Padahal omset cuma 750. Iya Pak Hari. Wah, saya begitu aja. Kamu belum ikut saya? Sekarang omset berapa? 7,5. Besok menjadi 7M bisa? Oh, mana? Dalam hati geremel tadi. Mana mungkin? Mimpi itu. Salaman hari Rabu dekat kolam renang. You harus buka di Cilegon. Siap Pak Hari. Tapi siap sampai bingung saya. Cilegon di mana? Ngerti Pak? Saya nggak ngerti Cilegon. Saya panggil istri saya. Orang kampung beberapa orang yang tidak kerja saya didik. Relatif singkat 3 hari kerja di SDM. Harus paham roti, minimal dasar. Saya kasih SDM. Saya langsung ke Cilegon tanpa ngerti pun nyampe ke Cilegon. Relatif singkat 4 hari toko tanggal 7 Juni 2004 Cilegon saya bisa buka. Dulu alhamdulillah saya udah jadi juragan kecil ya, di kampung, udah punya omset 750.000. Saya punya Sony Ericsson apa Pak? Yang ceklek gitu tuh, handphone pertama buka. Cuman udah agak gemuk, batunya udah bengkak. Jadi kalau kelamaan dia mati sendiri Pak. Tapi bangga, si Asep di pengarah itu telepon Pak Hari, ingat saja. Aduh Pak Hari, kaget, saya angkat. Ya Pak Hari, Asep, saya Pak Hari. Dia bilang besok mau buka toko. Iya Pak Hari, kamu gak bisa bohong sama saya. Kenapa Pak Hari? Saya ada di lokasi kamu ini. Nggak ada meja sepotong pun. Bagaimana yuk kerja? Enggak Pak Hari, saya siap Pak Hari. Ya terserah. Nggak percaya. Padahal dan saya sedang perjalanan 2 truk, 1 angkot penuh dengan penuh. Perencanaan dengan penuh, karyawan dibawa, bahan baku dibawa, semua peralatan saya bawa. Karena saya ahli profesional, walaupun tingkat kampung, saya ngerti di mana open sudah siapkan, displaynya di mana, raknya di mana, sudah di luar kepala. Begitu saya sampai di Cilegon,
saya sudah keluar dan sebagainya. Jam 5 kurang 1/4 beres menjadi satu toko. Itu kelebihan alhamdulillah. Dan itu tanpa, alhamdulillah saya bisa, kelebihan Pak Hari bisa memotivasi saya bisa share ke karyawan saya. Ternyata pembicaraan Yesus tidak membuat dia ngantuk, Pak James. Bayangin, dari Bogor ke sana dibentuk untuk menjadi meset itu toko sampai langsung ngadong, Pak. Begitu buka toko, itu suka merinding. Ini saya nih, bulu kuduk saya. Itu sama Allah dikasih suatu keberkahan buat saya. Begitu dibuka, yang beli roti saya berebut, dari loyang berebut, penuh dengan orang. Pak Hari Darmawan datang lagi jam 2. Begitu melihat toko saya, dia bengong. Malam ini kosong melompong. Tapi begitu jam 2 siang, ini si Asep kerja sama setan. Bingung setengah mati. Dia begitu saya keluar dari kerumunan, itu pertama kali dapat pelukan dari seorang Hari Darmawan. Saya dipeluk erat-erat. Udah Asep, mulai hari ini you jadi Kopassus saya. Di situ semakin yakin, dari 1 toko, 2 toko, 3 toko, yang karyawan notabene dulu saya bawahnya 6 orang, 7 orang, kemudian buka di Sukabumi dan sebagainya. Sekarang sudah saya dengar tadi hampir 800 orang. Saya juga nggak tahu seperti ini. Ini suatu keberkahan. Tuhan Maha Esa mempertemukan saya dengan orang besar seperti Hari Darmawan. Tapi yang jelas seorang dari Darmawan bisa sebagai teman, bisa seorang bapak, bisa seorang pemimpin. Itulah kebesaran seorang Pak Hari Darmawan. Itu buat yang kurang lebihnya mohon maaf, itulah kelebihan kekurangan saya sebagai orang kampung. Terima kasih. Mantap, terima kasih banyak Pak Asep. Terima kasih Pak Asep, silakan duduk Pak. Terima kasih Pak. Mantap, yes, dapat banyak sekali pelajaran dari Pak Ferdinand dan juga dari Pak Asep. Ya, yes, silakan. Tadi contoh yang nyata sekali kesamaan ya Pak ya antara Pak Hari, yaitu beliau undang konsultan dari Amerika ya, USA tapi bukan versi ini ya, USA-nya ya, konsultan. Jadi poin pertama adalah cari yang terbaik. Cari yang terbaik ya. Sudah dapat nasihat dari konsultan, tidak terima walaupun sudah terbaik. Ya, sudah bayar lagi itu Pak ya. Cari lagi konsultan yang terbaik dari Jepang. Setengah terima, setengah enggak. Yes. Cari lagi. Dan jadi mirip-mirip dengan Lee Kuan Yew ya tadi ya. I want trees. Oke. Jerman sudah bilang nggak memungkinkan, Belanda sudah bilang nggak memungkinkan. Dia bilang bodoh amat, pokoknya saya mau ada pohon rindang seperti Eropa, saya mau Singapura seperti Eropa, dan ternyata terjadi. Ya, jadi seolah-olah tidak terima nasihat dari pakar. Oke, bukan karena sombong, bukan karena angkuh, dia tahu apa sih, bukan. Tapi penasaran, masa sih tidak memungkinkan? Itu loh, oke ya. Jadi itu ciri-cirinya ya. Jadi satu, ya. Kedua adalah sampai seorang pakar Hari Darmawan pun cukup mau terbuka untuk belajar dan dengar masukan dari orang lain. Itu ya, padahal beliau sudah diangkat sebagai President of the Association ya, the first Asian, sudah dapat penghargaan dari Pak Harto dan sebagainya. Itu pun mau belajar, itu pun mau mendengarkan ya. Dan setelah nasihat dari 2 sosok expert spesialis konsultan itu ditolak, beliau mendengarkan ini nanti akan dibahas besok. Beliau mendengarkan masukan dari anak buah sendiri ya. Seharusnya kalian tahu apa sih, saya yang buka 40 toko, waktu saya mulai Mickey Mouse lu juga belum hadir, betul ya. Tapi beliau mendengarkan ya masukan dari anak buah, dan atas masukan dari anak buah beliau lebih terima masukan dari anak buah daripada nasihat dari konsultan. Lebih dihargai seorang manajer yang punya leadership skills daripada hanya menjalankan tugas sebagai seorang manajer ya. Bukan untuk meremehkan tugas seorang manajer, tapi lebih dihargai kalau seorang manajer punya kemampuan leadership. Ya, seorang leader adalah seseorang yang bisa mendeteksi keunggulan seseorang, kekuatan seseorang, walaupun hobinya mancing doang
ya, di tepi sungai, ajak jalan-jalan 2 jam berhari-hari, sudah bisa lihat orang ini punya hubungan. Itu leader, ya, okay. So a leader must be able to look at people and understand. Kegagalan itu bukan suatu yang gratis kan, dan perlu dipelajari sebab-sebab dari kegagalan. Dan kita akan mempelajari dari kegagalan itu untuk menyusun strateginya. Pak Hari itu malah sering mentertawakan kegagalannya. Dia selalu bilang, wah gua goblok ya, wah gua mesti hukum diri gua di depan peleng mukanya sendiri. Wah gua goblok nih, puasi gua bener-bener, waduh, benar-benar. Jadi dia sering mentertawakan kegagalannya dan sekaligus dia juga memotivasi kita bahwa dia juga mengambil keputusan kadang-kadang bisa salah. Jadi anak buahnya juga dibesarkan hatinya. Ayo, sekarang kita udah tahu salah kita di mana, goblok saya di mana. Sekarang mari kita buat sesuatu untuk mengoreksi, untuk lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau energi kita terhadap kegagalan negatif, mereka akan merespon secara negatif. Tapi kalau mereka dapat energi kita positif, mereka akan respon secara positif. Ya, oke. Jadi ya, kegagalan itu saya selalu bilang, there is no such thing as failure. It's only a learning experience. Ya, kegagalan itu hanya benar-benar kalau gagal, dicap gagal, jika kita tidak belajar dari kegagalan itu. Baru sudah gagal 2 kali itu, sudah gagal sekali. Ini kalau dibilang hoki, setiap manusia punya hoki. Tergantung hobi itu bisa dimanfaatkan maksimal atau tidak. Itu betul kita sukses.